yang sama lagi. Hari ini adalah konvensi judi batu toko antiku. Kalian semua bisa mencoba keberuntungan kalian, 1000 dom. Untuk satu batu menta. Tidak peduli jenis permata apa yang kau buka. Toko antiku akan membelinya dengan harga penuh. Ini sangat indah. Pindah. Aku akan pergi. Itu dia. Keluar. Hanya ada kotoran di batu ini. Sepertinya kau sedang tidak beruntung hari ini. Lagi. Jangan menghalangiku. Pindah. Ini dia. Tuan Huo yang ini. Lagi. Kau tidak punya cukup uang. Mau mencoba lagi? Sialan. Pisau membawa kehidupan, pisau membawa kematian. Berjudi batu tergantung pada keberuntungan. Itu takdir. Kurasa, kau tidak memiliki keberuntungan semacam itu. Kau siapa anak kecil? Bilang aku tidak punya keberuntungan. Kalau kau punya nyali coba buka satu. Baiklah, aku akan. Itu kau. Aku tidak punya uang. Tapi aku bisa bertaruh. Resep keripik kentangku. Resep keripik kentang. Apa kau sudah gila? Benar-benar gila. Apa kau tahu aturan di sini? Aku terima. Jika kau berani bertaruh, aku berani memotong. Nak pikirkan baik-baik. Jika tidak ada giok yang keluar, resep keripik kentang menjadi milikku. Apel. Apa aku tidak salah dengar? Resep luar biasa macam apa ini? Kurasa kalian berdua sudah gila. Menang atau kalah. Kita hanya akan tahu setelah dibuka. Anak kecil. Kau belah batu sialan ini untukku. Aku akan menggunakan nama belakangmu. Anak kecil, kau kalah. Tidak bisa membuka permata apapun. Berhenti pamer. Kau pikir berjudi batu adalah untuk sembarang orang. Sembarang orang bisa bermain. Kau bicara tentang siapa? Tuan muda Fen, aku tidak bicara tentangmu. Aku bicara tentang sampah bodoh ini. Bukankah kau begitu sombong tadi? Tuan Huo mengambil resepmu. Tapi aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu. Trik apa yang coba kau lakukan sekarang? Tuan Huo, bisakah kau membiarkanku memotongnya sekali lagi? Apa kau tidak percaya pada teknik memotongku? Jadi kenapa, kalau kau membelahnya lagi? Aku tidak percaya. Kau menyentuh batu ini, akan mengubahnya menjadi giok. Jika kau bisa mengubah batu ini menjadi giok hari ini. Saya Zhu Xiaofen. Akan memotong lenganku sendiri. Apa kau menyerah sekarang? Giok tinta. Ini adalah giok dengan tingkat kemurnian yang sangat tinggi. Bagaimana mungkin? Itu jelas batu buangan. Bagaimana bisa berubah menjadi giok? Apa kau yakin? Ini belum berakhir. Mungkinkah ada sesuatu yang lain di separuh lainnya? Aku benci. Anggap dirimu beruntun. Aku tidak percaya batu ini dapat menghasilkan lebih banyak giok. Bagaimana jika aku melakukannya? Hidupku adalah milikmu. Kau mengatakannya. Aku sudah mengatakannya. Aku tidak percaya satu batu dapat menghasilkan 2 potong giok.
Aku sudah berada di bisnis ini selama 40 tahun, dan aku belum pernah melihat jadi es dengan tingkat kemunian setinggi ini. Apel, itu luar biasa. Satu batu benar-benar menghasilkan 2 potong giok. Itu jelas pernyataan yang berani. Mereka tidak tahu. Bertahun-tahun kemudian kedua batu giok ini menjadi milikku. Saudara Xiao, lihatlah ini. Ini milik tuan tua itu, Huo Xianshan, dipotong dari 1 batu mentah, 2 potong berkualitas tinggi. Lihat baik-baik. Aku sudah memotong gioknya. Saatnya kau memenuhi janjimu. Aku tidak ingin hidupmu. Aku ingin tangan ini. Saudara, aku salah. Aku salah, saudara. Kumohon, beri aku kesempatan, baiklah. Biarkan aku pergi. Di mana kesombonganmu dari tadi? Tidak, ini aku yang buta. Aku salah. Baiklah, kakak. Jika aku tidak punya tangan, aku tidak akan berguna. Kumohon, maafkan aku kali ini saja. Baru saja. Kau juga tidak mengampuniku. Berhenti. Qin Xiao bahkan memukul anjing tergantung pada pemiliknya. Saudara Tian. Saudara Tian. Huang Haotian. Saudara Tian. Saudara Tian, kau datang tepat waktu. Anak ini mencuri batuku, memotong gioknya, dan kemudian mempermalukanku. Kau harus membelaku. Su Shaofeng. Kenapa aku tidak pernah menyadarinya sebelumnya? Kau begitu licik. Saudara Tian, dia mencuri batuku. Jika dia tidak datang, giok ini akan menjadi milikku. Saudara Tian itu giok kita. Ini adalah giok yang baru saja dipotong. Ya, benar, itu dia. Karena itu milikmu. Kau tidak pantas menyebut aturan padaku. Di seluruh Jinghai, aku Huang Haotian adalah aturannya. Tangkap dia. Ya. Sialan, dia berani melawan. Tangkap dia. Bunuh dia. Anggota teriak, berani membuat masalah di sini. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Huo adalah vegetarian? Kakek, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih kepada pemuda ini. Aku tidak menyangka akan ada wanita secantik ini di kota ini. Jaga mulutmu. Gadis kecil. Jinghai adalah wilayah perkumpulan teriak kami. Jika kau mengikutiku, aku jamin paruh kedua hidupmu akan dipenuhi dengan kekayaan dan kemakmuran. Kekayaan dan kemakmuran. Aku khawatir kau tidak akan bisa menikmatinya. Pistol palsu membuatmu takut seperti ini. Dengan nyalimu itu, kau berani membuat masalah di keluarga Huo. Jiaming, jangan bodoh, letakkan itu. Jika aku jadi kau, aku akan mencari lubang untuk merangkak masuk, supaya tidak mempermalukan diri sendiri. Kau. Huang Haotian, kau telah menyebabkan masalah dan kehilangan muka. Waktunya untuk menghilang. Kau ingin aku pergi? Aku tidak akan. Konvensi judi batu ya? Aku menyukainya. Gadis kecil, apa kau berani berjudi denganku? Jika kau kalah, kau akan pulang bersamaku dan menjadi selirku. Jangan memaksakan terlalu jauh. Qin Xiao, kenapa kau begitu cemas? Jangan bilang kau sudah jatuh cinta padanya. Jianing, aku berutang padamu di masa lalu. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menderita keluhan apapun. Apa gunanya berdebat dengan seorang wanita? Jika kau punya nyali, berjudi denganku. Berjudi denganmu? Aku berjudi dengan apa? Hidup kita. Mempertaruhkan nyawa kita. Kau mantan narapidana bau. Berapa harga nyawamu? Jika kau mengalahkannya, aku akan memberikan toko ini padamu. Kakek, Tuan Huo, Maksudmu, jika aku menang melawannya, toko ini akan menjadi milikku. Nah, aku percaya padamu. Berjudi dengannya. baiklah. Aku akan berjudi denganmu. Saudara Tian, para ahli sudah melihatnya. Mereka bilang potongan giok mentah ketiga di sebelah kanan dijamin akan menghasilkan sesuatu.
Qin Xiao, kau masih bisa mengaku kalah sekarang. Asalkan kau berlutut dan meminta maaf padaku, dan kemudian merangkak di antara kedua kakiku, aku akan mengampuni nyawamu. Apakah kau begitu yakin akan menang? Dengan ini di sini, kau tidak bisa membalikan keadaan. Lalu, jika kau kalah, kau merangkak di antara kedua kakiku juga. Beraninya kau berbicara seperti itu kepada kakakku, dasar mantan narapidana bau. Jika aku kalah, aku akan membebaskan 100.000 milikmu. Akan kutunjukkan sekarang juga. Lupakan pikiran itu. Buka itu. Itu jadi. Tidak ada retakan. Tingkat atas. Apa kau dengar itu? Giok kualitas terbaik. Aku yang menemukannya. Kenapa terburu-buru? Dia belum memilih. Jadi kenapa kalau dia punya? Jika tidak seberharga Gyokku, dia tetap kalah. Tahu dia akan kalah. Dia memilih, tetapi tidak menunjukkan pada siapapun. Aku akan membukanya sendiri. Ada hijau. Jadi kenapa kalau ada hijaunya? Jika tidak seberharga Gyokku, dia tetap kalah. Mungkinkah ini? Qin Xiao, apa kau pecundang yang buruk? Kau bahkan mengulur waktu sampai gelap. Kau sengaja menunda. Kakek, apa yang sedang dia lakukan? Anak ini menggunakan teknik khusus. Teknik ini memungkinkannya untuk melihat kualitas batu giok di dalam batu. Tapi itu sangat menuntut pada giok. Jika kualitas gioknya buruk, itu tidak dapat diungkapkan. Itu sudah rusak. Lalu, kenapa dia masih? Jangan khawatir. Anak ini memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk berani melakukan ini. Aku benci. Teknik khusus apa? Dia baru saja masuk penjara. Bukannya dia disepuh sekarang kan? Aku ingin melihat trik apa yang dimainkan orang tua ini. Singkirkan itu. Giok ini aku membukanya sendiri. Aku bertanya-tanya apa itu. Sangat mengesankan. Ya Tuhan. Apa yang sedang kulihat? Kakek, Ini adalah Imperial Grain. Sejak aku mulai di bisnis ini, aku hanya melihat dari buku. Hari ini, aku benar-benar melihat hal yang nyata. hijau imperial. Itu adalah batu giok yang senilai sebuah kota. Huang Haotian, apakah kau mengaku kalah? Apapun yang kau katakan itulah adanya. Aku masih mengatakan itu hanya sebuah batu pecat. Kau bisa pergi ke toko barang antik manapun untuk menilainya. Jika itu palsu, itu akan terlihat jelas dalam sekejap. Baiklah. Jika aku bilang itu palsu, maka itu palsu. Kau menarik kembali perkataanmu. Jadi kenapa? Di dunia ini, hanya yang kuat, yang memiliki keputusan akhir. Kembalikan giok itu padaku. Atas dasar apa? Begitu banyak orang yang menonton Triad Society. Bahkan jika Triad Society arogan, apakah mereka masih ingin merampok secara terbuka? Akan kulihat siapa yang berani berbicara. Pergi dari sini kalian semua. Huang Haotian, aku tahu kau mengincar giok ini. Jika kau menginginkannya, kau bisa memilikinya. Namun, aku punya syarat. Kau berani bernegosiasi denganku. Saat aku memotong batu itu, aku merusaknya. Giok ini, kecuali aku, siapapun yang mengukirnya akan menghancurkannya. Jika kau tidak setuju, maka bawa pecahan-pecahan ini bersamamu. Qin Xiao, jangan lupa. Kau masih berutang 100.000 padaku. Giok ini bernilai lebih dari 100.000. Juga, jangan lupakan kesepakatan kita. Apa syaratmu? 100.000 itu dianggap lunas. Bawa anak buahmu dan tinggalkan toko ini. Jangan pernah mengganggu keluarga Hu lagi. Dengan giok ini, apa yang tidak bisa kudapatkan? Baiklah. Anggap saja kalian beruntung hari ini. Ayo pergi. Tunggu. Mana surat utangnya? Hari-hari panjang dan bulan-bulan yang luas. Itu adalah giok imperial. Giok itu palsu.
Saat aku memotong batu itu, aku menyembunyikan sebotol cairan hijau di telapak tanganku. Bagaimana dengan batu itu? Itu hanya jadit biasa. Imperial Jade diwarnai olehku menggunakan cairan itu. Alasan aku memotong batu itu perlahan adalah untuk menunggu cairan itu mengering. Apa kau tidak takut ketahuan? Tidak peduli seberapa arogan Huang Haotian, dia hanya orang kedua di Triad Society. Dia mendapatkan sesuatu sebaik ini. Dia pasti akan menyembunyikannya untuk menjauhkannya dari bos. Qin Xiao, ayahku selalu bilang kau luar biasa. Produk ayahku Jianing. Dia benar-benar tidak salah. Di lalang ini, Anda benar-benar membuat nama untuk diri sendiri. Paman, kau terlalu baik. Semuanya adalah hanya keberuntungan. Ini tidak bisa disebut keberuntungan. Begitu banyak orang di pelelangan. Semua pengusaha berpengalaman. Dan Anda menonjol. Anda benar-benar memiliki keterampilan yang nyata. Ayo, bersulan. Aku akan mentraktirmu. Qin Xiao, terima kasih untukmu kali ini. Saat itulah kita bisa mendapatkan jumlah yang cukup dari proyek Long Sugo. Ayo, aku juga akan minum untukmu. Kau terlalu baik. Qin Xiao, mulai sekarang, kita akan menganggap satu sama lain sebagai saudara. Saudaraku, aku bersulang untukmu dengan minuman ini. Tentu saja. Ayo, mari kita minum lagi. Ayah, apa yang kau katakan? Benar-benar. Saya salah orang. Kau bicara omong kosong lagi. Jiaming, selama bertahun-tahun di keluarga Hu, semuanya berjalan lancar. Kau belum pernah mengalami kemunduran. Kali ini, kau telah bertemu dengan seorang ahli sejati. Kau harus belajar dari mereka. Ini semua berkatmu. Kau tidak berguna. Sekarang lihat apa yang terjadi. Bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada saudara Hai, saudara Tian. Ini semua salah Qin Xiao. Dia ikut campur. Bocah kecil. Masih tidak berkelakuan baik setelah keluar dari penjara. Kali ini, aku akan mengajarinya bagaimana menjadi orang yang benar. Bibi, atas nama keluarga Huo, aku datang mengunjungi paman. Bagaimana kesehatan paman? Operasinya sangat berhasil, kata dokter. Asalkan dia beristirahat dengan baik di rumah, dia akan pulih sepenuhnya. Baguslah. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada temanmu kali ini. Ayahmu bisa menjalani operasinya dengan begitu cepat. Kamu harus berterima kasih padanya dengan benar. Ibu, jangan khawatir. Aku tahu. Kali ini, Triad Society menderita pukulan berat. Aku tidak berpikir mereka akan membiarkan ini berlalu. Jangan khawatir. Dengan keluarga Hu melindungimu, mereka tidak akan berani melakukan apapun padamu. Aku mengkhawatirkanmu. Aku tidak punya apapun untuk dikhawatirkan. Seharusnya begitu. Pikirkan tentang bagaimana membantu kakek menghasilkan uang. Jianing. Aku di mana? Gadis kecil. Kau telah jatuh ke tanganku. Lepaskan aku. Qin Xiao tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Qin Xiao. Dia hanya seorang narapidana. Apa kurangnya aku dibandingkan dia? Triad Society telah kehilangan begitu banyak uang. Selalu ada seseorang yang datang untuk menagih utang. Qin Xiao, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan. Lepaskan. Bagaimana rasanya dikhianati? Hentikan. Kau di sini cukup cepat. Lelang itu adalah ideku. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Biarkan dia pergi. Lepaskan dia. Kau pikir kau bisa bernegosiasi denganku? Huang Haotian, keluarga Huo tidak akan membiarkanmu lolos. Itu benar. Keluarga Huo tidak akan melepaskanku. Setelah aku selesai denganmu, keluarga Huo akan memohon padaku untuk menikahimu. Tidak secepat itu. Biarkan dia pergi. Hadapi aku. Baiklah. Sepertinya kau sangat peduli dengan gadis ini. Hentikan omong kosong ini. Jika kau seorang pria, jangan gunakan wanita sebagai perisai. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan ini. Berlutut. Apel.
Tidak mau. Tidak Qin Xiao. Baiklah, aku akan berlutut. Tundukkan kepalamu. Qin Xiao. Ingat ini baik-baik. Diam. Ingat. Qin Xiao. Kakiku. The film was translated and narrated by Aku akan membunuhmu. Kau bukan tandinganku. Kau. Ayah. Kakek. Jianing telah dianiaya. Puan Hao-Tian. Itu hanya karena Triad Society, sehingga aku menunjukkan rasa hormat padamu. Kau sudah keterlaluan. Apakah kau pikir keluargaku takut padamu? Ini adalah wilayah Triad Society. Hanya kalian beberapa berandalan. Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Huang Hao-Tian, kamu berani menyentuh keluarga Hu di belakangku. Saudara Hai. Kau. Apa yang kau lakukan di sini? Kau. Kau mengkhianatiku. Saudara Tian. Aku takut kau akan membawa masalah bagi Triad. Saya minta maaf. Kau. Cukup. Saya minta maaf Tuan Huo. Kami telah menyinggung Nona Huo. Triad kami sama sekali tidak akan melindungi sampah semacam ini. Bagaimana cara menghadapinya? Terserah Anda. Saudara Hai, kau tidak bisa menyerahkanku kepada mereka. Aku akan mati. Anda harus menanggung konsekuensi dari kesalahan Anda sendiri. Jiaming, apa yang kau katakan yang harus kita lakukan? Dia menyentuhku barusan. Potong tangannya. Saudara Hai, kakak Hai, selamatkan aku kakak Hai. Aku akan mengurus ini untukmu. Dan aku ambil dermaga di pelabuhan luar sebagai kompensasi. Kau tahu apa yang baik untukmu. Ayo pergi. Biarkan saja mereka pergi begitu saja. Aku ingin melihat berapa lama mereka bisa begitu sombong. Sampai kapan? Terima kasih untuk hari ini. Jika tidak Janin, pasti akan menderita kerugian besar. Kau terlalu baik. Jika bukan karena aku, bagaimana mungkin Triad Society menargetkan keluarga Hu? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Triad Society ingin mengendalikan Jinghai. Mereka ingin membuat semua keputusan. Bertemu dengan mereka hanyalah masalah waktu. Aku berpikir, jika Triad Society secara diam-diam merencanakan sesuatu yang buruk, Ada yang tidak beres sesuatu terjadi. Ada apa? Orang-orang Triad Society itu memblokir beberapa jalan utama. Mereka memeras biaya. Tuan Li dari pabrik pengalangan kita menolak membayar. Lalu dia dipukuli. Triad Society juga mengancam bisnis lain. Mereka melarang mereka berdagang dengannya. Orang-orang Triad Society itu benar-benar tidak punya hukum. Tuan Li dari pabrik pengalangan juga ada di sini. Dia ingin membahas tindakan balasan dengan kita. Cepat dan undang dia masuk. Silakan masuk. Qin Xiao, Tuan Tuali adalah teman lama saya. Biar saya perkenalkan. Ini Li Xiangyan yang disebut Raja Makanan Kaleng. Semua makanan kaleng di selatan berasal dari pabriknya, diproduksi di sana. Li Xiangyan, Raja Makanan Kaleng. Panggil saja aku Tuan Tuali. Halo. Ini Qin Xiao, keponakan Qin. Masalah tanah lelang, dialah yang memberi saya ide itu. Tuan Qin, Anda benar-benar luar biasa di usia yang begitu muda. Tuan Li yang terhormat, kau menyanjungku. Tuan Qin, jika Anda dapat menasihati Tuan Tua Hu, maka Anda pasti bisa membantu saya melewati situasi sulit ini. Anda harus membantu saya kali ini. Kau terlalu baik. Pabrik makanan kaleng ini, saya mewarisinya dari ayah saya. Saya bekerja sangat keras untuk mendapatkan ini. Untungnya berkat investasi keluarga Hu, memberinya sedikit dorongan. Sekarang ini terjadi, semuanya benar-benar hancur di tangan saya. Bagaimana saya bisa menghadapi semua orang? Jangan khawatir. Masalah ini, aku pasti akan menemukan cara untuk membantumu menyelesaikannya. Saat ini, industri ringan domestik berkembang pesat. Harga makanan kaleng terus menurun. Dengan gen Triad yang membuat masalah, pabrik kami memiliki ratusan ton makanan kaleng yang menumpuk. Kita tidak bisa menjualnya sama sekali. Geng Triad itu besar dan kuat. Mereka tidak bermain sesuai aturan. Sekarang mereka telah memblokir jalan. Barang-barang Jinghai tidak bisa keluar. Hidup akan lebih sulit bagi bisnis. Jika rute darat diblokir, lalu bagaimana jika kita mengubah rute perdagangan kita? Jinghai hanya sebesar ini. Tidak peduli di mana Anda membukanya. Triad akan datang dan membuat masalah. Jika jalan ini ada di langit, Apa maksudmu? jika kita memulai maskapai penerbangan, maka kita dapat mengangkut barang dengan pesawat. Dengan cara ini, Triad tidak akan datang mencari masalah dengan kita. Benar-benar memulai maskapai penerbangan dan menggunakan pesawat untuk mengangkut barang. Dengan cara ini, kita juga bisa menghindari Triad. Mengangkut barang akan menjadi cepat dan nyaman. Jangan terlalu bersemangat terlalu cepat.
Memulai sebuah maskapai penerbangan membutuhkan pesawat terbang. Benar, pesawat terbang adalah benda besar. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda beli hanya karena Anda menginginkannya. Jika aku ingat dengan benar, setelah bos membubarkannya, sejumlah besar pabrik industri berat ditutup. Pesawat dari pabrik Sukhoi, semuanya dibongkar dan dijual sebagai besi tua. Karena bos, kurangnya perkembangan di industri ringan, harga produk industri ringan domestik meroket. Ini adalah peluang bisnis yang pasti. Dua senior, The Masalah film was ini translated bisa and saya selesaikan. narrated by Qin M Xiao. Media. Apakah kamu serius? ya, Adalah baik bagi anak muda untuk menjadi ambisius. Tetapi Anda tidak bisa memikirkan semuanya. Itu terlalu sederhana. saya serius. Saya benar-benar bisa menyelesaikan masalah Anda. Pabrik Anda memiliki tumpukan ratusan ton barang kalengkan. Ya, Untuk membangun maskapai penerbangan, Anda membutuhkan pesawat kan? ya. Semua orang, saya punya ide. Ini untuk menukar barang kaleng dengan pesawat terbang. Menukar makanan kaleng dengan pesawat terbang. Menukar makanan kaleng dengan pesawat terbang. Itu sama sekali tidak mungkin. Kedua hal ini bahkan tidak berada pada level yang sama, dan mereka tidak dapat dibandingkan secara fundamental. Anak muda zaman sekarang benar-benar punya ide. Sepertinya kita benar-benar menjadi tua. Qin Xiao, apa kau yakin tentang ini? Tentu saja tidak. Qin Xiao, saya tidak peduli apakah ide Anda adalah fantasi atau bukan. Tetapi jika Anda bisa menyingkirkan semua makanan kaleng yang menumpuk di pabrik kami, saya bersedia untuk memberi Anda komisi 30%. Hitung aku juga. Jika Anda benar-benar bisa mendapatkan pesawat sebagai imbalan, aku akan memberimu setengah dari keuntungan maskapai. Baiklah. Setuju. Tuan Qin Xiao, ku dengar Anda sangat tertarik pada pesawat kami. Ya. Pesawat Anda adalah perusahaan terkemuka di dunia. Jadi saya berencana untuk memesan sejumlah pesawat dari Anda. Tentu saja, Yuri. tapi aku perlu tahu berapa banyak yang Anda butuhkan secara spesifik. Berapa banyak yang Anda punya? Saat ini, kami memiliki 7 pesawat yang sudah selesai. Dan 3 yang belum dirakit. Pesawat setengah jadi. 10 kan? Saya akan mengambil semuanya. Apa yang kau katakan? Anda akan mengambil semuanya. Anda tidak salah dengar. Saya akan mengambil semuanya. Tapi ini adalah kesepakatan besar. Aku sangat ragu kau bercanda denganku sekarang. Apalagi kau bahkan belum menanyakan harganya. Harga bukan masalah. Lagi pula, saya tidak berencana membayar dengan uang. Tuan Qin Xiao, apa kau bercanda? Jangan terlalu bersemangat. Meskipun saya tidak berencana menggunakan uang untuk membayar pesawat Anda, saya berniat untuk barter dengan barang. Untuk melakukan barter dengan barang, Tuan Qin Xiao, apa kau bercanda? Kita tidak kekurangan persediaan. Tidak kekurangan. Menurut pandangan saya, negara Anda berada di ujung tanduk. Ada pepatah Cina kuno. Ketika sebuah bangsa jatuh, kemana orang-orang pergi? Anda tahu situasi sebenarnya negara Anda lebih baik dari saya. Ayolah. Jangan coba menakutiku. Dengan peribahasa kuno Tiongkok, jika buka, karena kami waktu itu, siapa yang tahu akan jadi apa? Tuan Qin Xiao, sekarang. Kalau begitu izinkan saya menjelaskannya dalam istilah yang bisa Anda mengerti. Selama Perang Dingin, negara Anda untuk bersaing dengan Amerika tidak menghemat biaya dalam mengembangkan industri berat. Pesawat meriam kapal selam bisa dikatakan memiliki segalanya. Itu fakta yang tak terbantahkan. Aku lebih tahu itu daripada dirimu. Tetapi justru karena ini, industri ringan negara Anda kurang berkembang. Kebutuhan sehari-hari, harganya sangat mahal. Lalu, aku hanya seorang pebisnis. Aku bukan politisi. Selama aku punya uang, aku bisa mengimpor apapun yang kubutuhkan. Anda tahu apa yang saya bicarakan? Politik dan ekonomi selalu terkait. Tidakkah Anda tahu tentang peristiwa besar yang akan terjadi di negara Anda? Yang akan menyebabkan pembubaran perusahaan Anda? Bagaimana kau tahu? Termos, senter, barang kaleng barang-barang ini adalah komoditas panas di negara Anda. Di masa depan, mereka akan sulit didapat. Jadi, apa sebenarnya yang akan kau gunakan untuk menukar pesawat kami? Barang kaleng.
Setidaknya 200 ton barang kaleng. 200 ton. Barang kalengan. Jika itu masalahnya, maka itu cukup untuk satu pesawat bisa ditukar. Satu pesawat. Tuan The Yuri, film was translated apakah Anda terlalu and meremehkan saya? narrated by M. Kau harus Media. tahu, pesawat perusahaan kami, harganya di pasaran. Itu dulu. Perusahaan seperti Anda, setelah gempa bumi di negara Anda, akan bangkrut dalam waktu 6 bulan. Saya ingin tahu Tuan Yuri, berapa lama Anda bisa bertahan? Bagaimana kau tahu banyak hal? Siapa kau? Bagaimana saya tahu tidak penting. Saya bukan musuh Anda, tapi seorang teman di sini untuk menyelamatkan Anda dari situasi yang mengerikan. Tuan Yuri, bisakah pesawat terbang dimakan? Harga-harga melonjak akhir-akhir ini. Sepotong roti harganya 500 rupiah. Saat itu, pesawat di gudang Anda tidak akan menjadi apa-apa selain besi tua. Tuan Kia, Anda adalah seorang pebisnis yang sangat berpandangan jauh. Aku harus mengakui itu. Tapi, hanya berdasarkan 200 ton produk kalengan, tidak bisa menukar 10 pesawat. Kalau begitu berikan saya harga. Setidaknya 1000 gerbong kereta barang harus terisi penuh. Semuanya harus berupa barang industri ringan kita yang langka. 1000 gerbong terlalu banyak. 600, 900, 700, 800, itu batas bawahku. 800 gerbong kalau begitu. Setuju. Tuan Kia, Anda adalah seorang pebisnis yang licik. Biar saya beri Anda idiom lain. Namanya, tidak ada bisnis, tidak ada kelicikan. Anda tidak akan menyesali keputusan hari ini. Qin Xiao, kenapa kamu begitu bahagia? Jianing, kesepakatan pesawat sudah selesai. Benarkah? Qin Xiao, kamu luar biasa. Aku tahu, kamu bisa melakukannya. Aku hanya sangat bersemangat. Bahagia untukmu, jangan terlalu dipikirkan. Jangan khawatir, aku tidak memikirkan apapun. Sungguh tidak ada apa-apa. Aku sudah memikirkannya. Baiklah, aku tidak menggodamu. Lihat betapa takutnya kamu. Ngomong-ngomong Jianing, ada apa kau ingin bertemu denganku hari ini? Aku benar-benar lupa. Ini, fase pertama proyek Langsugo. Akan segera dimulai. Ini dividenmu. 800.000, itu banyak. Ini hanyalah permulaan. Ini hanyalah fase awal proyek. Semakin kita maju semakin banyak yang akan kamu dapatkan. Ini, kakek memintaku untuk memberikan ini padamu. Jam tangan Rolex. Apakah kamu tahu jam ini? Jam ini, bahkan belum dijual di negara ini. Jianing, kau tidak tahu. Setelah kita menikah untuk menyenangkanmu, aku sudah memberimu tidak kurang dari 10 jam tangan ini. Jianing, jam tangan ini, kau memberikannya padaku kan? Sangat menyebalkan. Aku sudah berusaha keras untuk meminta temanku untuk membelinya dari Swiss. Sebaiknya kamu menghargainya. Dalam hidup ini, apakah kau akhirnya menerimaku Jianing? Bisnis macam apa? Ada. Apakah ada transaksi pinjaman jangka pendek? Apa yang digadaikan? Rumah atau mobil? Aku menggadaikan pesawat. Menggadaikan apa? Aku menggadaikan pesawat. Totalnya 5. Ulangi itu. Apa yang kamu gadaikan? Ada apa? Apa ada masalah? Aku sudah sebesar ini, dan ini pertama kalinya aku mendengar tentang seseorang yang menggadaikan pesawat. 5 buah sekaligus. Rumah sakit jiwa mana yang membiarkan pintunya terbuka dan membiarkanmu keluar? Nona, aku tidak bercanda. Aku serius. Aku memintamu untuk bersikap hormat. Hanya penampilanmu yang menyedihkan, dan kamu ingin menggadaikan pesawat. Kamu bahkan tidak punya sepeda. Jangan tunda waktu pulang kerjaku. Dokumen ini. Aku sarankan kau melihatnya. Ku bilang keluar. Apa kau tidak mengerti? Keamanan. Keamanan. Mohon tunggu sebentar, aku akan menangani ini. Apa yang terjadi? Apa kau tidak tahu Presiden Liu akan datang untuk inspeksi hari ini? Siapa yang membuat keributan? Aku tidak bermaksud begitu. Aku bertemu dengan seseorang yang mencari masalah. Itu dia. Dia dengan tidak tahu malu berkata, dia menggadaikan pesawat 5 buah. Sebuah pesawat. Apa kau yakin tidak salah dengar? Aku sudah bekerja selama bertahun-tahun. Ini pertama kalinya aku bertemu dengan orang gila. Aku memperingatkanmu jangan membuat masalah di sini. Ini adalah ban, bukan tempatmu mengamuk. Aku di sini bukan untuk mengamuk. Aku di sini untuk melakukan bisnis. Jika kau terus seperti ini, aku akan memanggil keamanan. Ini adalah ban, bukan rumahmu.
Pergi dari sini jika kau mencari masalah. Aku sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Aku di sini untuk menggadaikan pesawat. Kau masih bicara omong kosong. Keamanan. Keluarkan dia dari sini. Keluar dari sini bocah. Jangan paksa aku bertindak. Jika kau berani menyentuhku, kalianlah yang akan menderita. Hentikan omong kosong itu. Lakukan saja. Berhenti. Ini adalah Direktur Liu, direktur baru. jam tangan Rolex. Tuan, apakah ini jam tangan Anda? Ini jam tanganku. Manajer Liu, mengapa kau begitu sopan kepada orang gila ini? Dia hanya orang gila. Diam. Ini adalah jam tangan terkenal di dunia. Bukankah Omega jam tangan termahal di dunia? Benda mencolok ini. Aku bahkan belum pernah mendengar nama ini. Idiot. Ini adalah Rolex Daytona. Jam tangan termahal di dunia. Dan milik pria ini adalah edisi terbatas. Aku hanya melihatnya di majalah. Jika kau merusaknya, gaji gabungan keluargamu, bahkan seumur hidup pun tidak akan cukup untuk membeli. Hanya satu muka jam. Apa kau buta? Beraninya kau bersikap kasar kepada tamu terhormat seperti itu? Bagaimana mungkin Direktur Liu? Mungkinkah ini palsu? Apa kau mempertanyakan penilaianku? Direktur Liu, bukan itu maksudku. Mulai sekarang, kau diturunkan pangkat. Mulailah dengan membersihkan toilet. Belajar bagaimana menghormati pelanggan terlebih dahulu. Tuan, bolehkah saya tahu nama keluarga Anda? Tidak perlu formal nama keluargaku, Qin. Tuan Qin. Mulai sekarang, prosedur Anda akan saya tangani secara pribadi. Sepertinya ada. Masih ada seseorang di sini yang mengerti alasan. Tuan Qin, saya minta maaf atas apa yang baru saja Anda saksikan. Ini salah saya karena tidak mengelola staf saya dengan benar. Dan kau, seseorang yang buta seperti dirimu, kau hampir membuat bank kami kehilangan pelanggan berharga. Kemasi barang-barangmu dan keluar. Tuan Qin, ini adalah teh Shi Feng Longjing terbaik. Silakan cicipi. Dokumen-dokumen sudah diselesaikan untuk Anda. Kelima pesawat ini adalah merek baru. Tetapi karena ini adalah pinjaman hipotek jangka pendek, jumlah ini akan jauh lebih rendah dari harga pasar. Jumlah totalnya adalah 18 juta. Aku mengerti. The Dalam film waktu was yang singkat, translated and bisa meminjamkan narrated sejumlah by ini M Media. sudah sangat masuk akal. Ngomong-ngomong Direktur Liu, di sini, bisakah kau menangani layanan operasi keuangan? Tentu saja kita bisa. Di lantai atas adalah pelanggan VIP Bank, ruang perdagangan keuangan. Dengan status Anda dapat langsung masuk ke ruang VIP Zijin untuk melakukan perdagangan di tempat. Baiklah, bawa aku ke sana. Tuan Qin, silakan lewat sini. Tuan Qin, ini adalah ruang perdagangan modal VIP Bank. Fasilitas di sini mendukung Anda dalam menangani semua domestik dan internasional bisnis keuangan. Dan kami memiliki lusinan analis keuangan untuk membantu Anda menilai risiko. Kalau begitu Tuan Qin, saya akan turun dulu untuk membantu Anda menyelesaikan pinjaman. Dan kemudian kembali lagi. Baiklah. Kenapa kau ada di sini? Tentu saja aku harus datang untuk melihat apa yang sedang kamu rencanakan. Aku menggadaikan pesawat untuk menggunakan uang pinjaman ini untuk menghasilkan lebih banyak uang. Aku akui kamu benar-benar hebat. Tetapi perdagangan saham dan kripto bukanlah sesuatu yang orang biasa bisa lakukan. Bagaimana jika kamu kalah? Jangan khawatir. Aku tidak mungkin kalah. Bukankah ini Qin Xiao? Sudah bertahun-tahun. Aku jadi bertanya-tanya, mengapa baunya sangat tidak enak di sini? Gedaifu teman sekelas Qin Xiao. Ternyata ada anjing liar yang masuk. Gedaifu. Temanmu, Tentu saja. Qin Xiao dan aku adalah teman sekelas lama sejak bertahun-tahun lalu. Dulu, ketika anak ini masih di sekolah menengah, dia makan banyak sisa makananku. Jika bukan karena itu, kau tidak akan hidup hari ini. Benar, ku dengar kau berada di penjara beberapa waktu lalu. Jadi, kau seorang narapidana. Datangkah ruang VIP untuk klin besar ini? Untuk membersihkannya? Sama seperti bertahun-tahun lalu. Masih sama, wajah sombong. Lihat, semua orang di sini sukses. Ini bukan tempat untuk seorang narapidana sepertimu. jika kamu menghina Qin Xiao lagi, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Siapa wanita cantik ini? Wah Wan, kau baik-baik saja. Kau bahkan punya barang-barang ini di sekitarmu.
Bagaimana bisa seorang mantan narapidana memiliki pacar secantik ini? Dia pasti seorang. Nora, berapa harga Anda? Aku bisa menggandakannya untukmu. Jaga mulutmu. Masih kuda berapi-api. Tidak apa-apa. Kecantikan, aku menyukaimu seperti ini. Kau G. Apakah kau selama sekolah belum cukup dipukuli? Kamu Kian, sebaiknya kau awasi baik-baik. Tempat macam apa ini? Begitu banyak orang. Apa yang bisa kau lakukan padaku? 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat. Kau masih saja begitu merendahkan. 30 tahun lalu kau adalah seekor anjing. 30 tahun kemudian, kau masih seekor anjing. Kau akan menjadi anjing seumur hidupmu. Dan kau akan tetap berada di bawah kakiku. Diam. Tuan Qin adalah manajer proyek grup Huo kami. Menyinggung dia sama dengan menyinggung keluarga Huo kami. Yang satu berani berbicara, yang lain berani bernyanyi. Aku masih menantu Huo. Kau G. Aku tidak tahu. Kau babi gendut. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Waktuku sangat berharga. Aku tidak punya waktu untuk omong kosong denganmu. Aku punya urusan penting yang harus diurus. Urusan penting apa yang kau punya? Apa kau mengerti manajemen keuangan? Jangan pamer di sini. Menunda masuk pasar pagiku. Bisakah kau menanggung tanggung jawab ini? Menurut pendapatku, kalian berdua anjing. Hanya di sini untuk menipu. Kau seorang narapidana kamp kerja paksa. Dan grup Huo apa? Direktur proyek. Apa kau tahu apa itu manipulasi harga? Apa kau tahu apa itu tren? Apa kau tahu apa itu pembekuan? Dulu, ketika aku menjadi bos, berspekulasi dalam saham dan kripto, kau bocah kecil masih mengemis di jalanan. Apakah kau tahu apa ini? Apakah kau tahu apa artinya menekan harga untuk menimbun? Apakah kau tahu apa itu akumulasi diam-diam? Apakah kau tahu apa artinya mengakumulasi dengan harga tinggi? Kakak, Kau bahkan tidak tahu hal-hal ini, jadi pergi dari sini. sialan. The film was translated Kau berani memukulku. and narrated by M. Apa yang Media. sedang kau lakukan? Pergi dan lumpuhkan mereka berdua. Patahkan lengan pria itu. Telanjangi wanita itu dan kirim dia ke kamarku. Keributan apa ini? Saudara Dong, maaf mengganggu Anda. Guys, sendong sepupu Bidaifu. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Ini adalah ruang perdagangan, bukan klub malammu. Membuat keributan besar. Aku tidak peduli apa yang kau lakukan. Aku akan memberimu 1 menit. Selesaikan ini untukku segera. Kau berani mempermalukanku. Akan kukuliti kau hidup-hidup. Ya saudara Dong. Hanya ini. Hal yang memalukan. Akan segera kurus. Qin Xiao. Saudara Dong adalah seorang klien besar bank ini. Jika kau berlutut dan meminta maaf sekarang, kita akan anggap ini impas. Bermimpi saja. Kau menolak bersulang, hanya untuk dipaksa meminum penalti. Orang ini adalah Saudara Dong. Dia teman semaku, Qin Xiao. Jangan khawatir, dia hanya seorang pecundang. Kau tidak perlu menangani masalah kecil ini. Aku bisa mengurusnya sendiri. Qin Xiao, mengapa nama ini terdengar begitu familiar? Qin Xiao, apa kau dengar itu? Reputasimu sebagai pecundang bahkan telah sampai ke telinga Saudara Dong. Kau, aku. Dasar sampah, diam kau. Saudara Dong, mengapa kau memukulku? Jangan panggil aku. Siapa Saudara Dongmu? Tuan Kia. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kau mengenalku. Tentu saja aku mengenalmu. Pada lelang tanah terakhir, aku menangani semua transaksi. Dan menyaksikan penampilan memukau Anda. Nona Huo. Kau juga di sini. Suatu kehormatan bagi saya. Untuk mengenal kalian berdua. Anda menyanjung saya. Baru saja sepupumu sedang menguliahi kami. Bajingan ini. Buta. Dan menyinggung kalian berdua. Saudara Dong. Bagaimana bisa kau membungkuk pada pecundang seperti itu? Kau. Dia konsultan investasi grup Huo. Hati-hati dengan apa yang kau katakan. Mustahil. Dia hanya seorang miskin sejak SMA. Seorang pengemis sejati. Dan dia masuk penjara. Baru saja keluar. Bagaimana bisa dia menjadi konsultan investasi grup Huo? Saudara Dong,
Kau pasti salah. Kau benar-benar idiot, kau kalah seperti orang bodoh. Akan kupukul kau. Jalang ini. Mulut kotor ini. Apa kau tahu siapa dia? Bukankah dia hanya seorang jalang? Beraninya kau tidak menghormati Nona Huo. Dia putri sulung grup Huo. Dasar bodoh. Bawa dia pergi. Cabut giginya untukku. Untukku. Saudara Dong. Kau cukup kejam kepada sepupumu. Tuan Kia, saya harap Anda puas dengan bagaimana saya menangani ini. Terima kasih atas kemurahan hati kalian berdua. Sekarang, ikutlah denganku ke ruang VIP eksklusifku. Silakan. Saya punya beberapa botol anggur vintage. Untuk kalian berdua coba. Ini tidak murahkan. Tuan Ge, kau terlalu baik. Suatu kehormatan bisa mengenal Tuan Kia dan Nona Huo. Sedikit anggur ini tidak ada apa-apanya. Mulai hari ini, Anda adalah saudara baik di Shandong. Jika ada pertanyaan investasi di masa depan silakan bertanya. Kau terlalu baik. Tuan Kia, kudengar Anda memiliki pandangan yang hebat. Mohon berikan saya beberapa petunjuk. Qin Xiao. Mengingat bagaimana sepupunya memperlakukan kita. Dia mungkin bukan orang baik juga. Jangan pedulikan dia. Ayo. Tuan Kia. Ini adalah Mao Tai dari tahun 1972. Sangat berharga untuk koleksi. Anggap saja ini sebagai tanda penghargaan kecil dari saya. Tentang apa yang terjadi barusan. Mohon menjadi orang yang lebih besar. Sebotol minuman keras murahan. Seharusnya mengimbangi penghinaan yang baru saja kita derita. Nona Huo, ini tentu saja tidak akan menarik perhatian Anda. Tapi, semua uang saya saat ini terikat dalam saham dan kripto. Begitu saya menghasilkan uang, saya pasti akan menyiapkan hadiah yang besar untuk meminta maaf kepada Tuan Kia. Kamu juga berdagang kripto. Semua orang melakukannya akhir-akhir ini. Siapapun yang punya sedikit uang, ingin mendapatkan lebih banyak. Tuan Ge, aku tidak bisa menerima keuntungan tanpa bekerja. Aku tidak bisa menerima minuman keras ini. Tuan Kia, Anda terlalu baik untuk mengenal orang yang luar biasa seperti Anda. Adalah suatu kehormatan bagi saya. Jika Anda benar-benar merasa tidak enak, maka perhatikan saja saya. Dalam bisnis nanti. Jadi Tuan Ge, saham mana yang sedang kau perdagangkan saat ini? Ini pasti tidak akan menarik perhatian Tuan Kia. Saudara Dong, on naik lagi. Haruskah kita terus mengikuti? Ikuti. Tambahkan 500.000 lagi. Baiklah saudara Dong. Permisi kalian berdua. Saya perlu mengurus sesuatu. Tuan Ge, apakah kau memperdagangkan pon? Ya. Baru-baru ini, saat kita berintegrasi dengan pasar internasional, mata uang berubah setiap hari. Pon telah berjalan sangat baik dalam 2 hari terakhir ini. Jika Tuan Qin tertarik, ikutlah. Ini pasti menang. Pon. Aku ingat. Waktu Jinghai, 13 September pukul jam 5 pagi, Pound memulai devaluasi seperti Tebin. Dipahami bahwa beberapa lembaga keuangan secara kolektif melakukan short pada Pound. Dalam waktu kurang dari setahun, investor yang tak terhitung jumlahnya bangkrut dalam semalam. Pound sebenarnya bisa turun. Mendebarkan. Kakak, Anda bisa bermain dengan mata uang seperti ini. Hari ini tanggal 12 September. Mempertimbangkan perbedaan waktu. Ada 2 jam tersisa. Pasar terlihat bagus hari ini. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Pound telah naik lagi. Devaluasi yang kau sebutkan sebelumnya belum terjadi. Du Meijuan masih melapor kepada saudara Hai. Qin Xiao, jika kamu mundur sekarang, kamu hanya akan kehilangan 2 juta. Masih ada waktu. Tidak perlu. Ini akan segera turun. Qin Xiao, kau benar-benar seseorang yang tidak akan menangis sampai melihat peti mati. Kau sudah kehilangan 2 juta, dan kau masih saja keras kepala. Jika Pound jatuh hari ini, aku Huang Haotian akan makan kotoran sambil berdiri di atas kepala. Karena kamu sangat menyukainya, menipu makanan dan minuman, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Qin Xiao kau masih bicara kasar di ambang kematian. Qin Xiao, jika kau punya nyali, beranikah kau bertaruh sampai mati denganku?
Apel. Dia benar-benar ingin berjudi sampai mati. Ini sudah agak terlalu jauh. Begitu perjudian sampai mati dimulai, tidak ada yang diizinkan untuk menarik diri. Satu pihak harus kehilangan semua uang mereka sebelum berakhir. Yang kalah harus memberikan kompensasi kepada pihak lain untuk jumlah semua aset mereka. Perjudian semacam ini sudah tidak terlihat selama bertahun-tahun. Tuan Kie, ini terlalu berbahaya. Tuan Qin, perjudian semacam ini benar-benar tidak perlu. Semua orang di sini untuk menghasilkan uang. Jangan membuang-buang uangmu karena marah. Ya Tuan Kie. Pikirkan 2 kali. Bagaimana mungkin seorang pecundang seperti dia punya nyali untuk memainkan permainan semacam ini denganku? Biar ku beritahu terus terang. Anak ini tidak berada di level yang sama denganku. Qin Xiao, tarik danamu dengan cepat. Ambil uang peti matimu dan lari. Huang Haotian. Jangan menyesalinya. Direktur Liu, bisakah Anda menyusun kontrak perjudian kematian? Aku khawatir beberapa orang tidak mampu untuk bermain. Omong kosong siapa yang kau sebut penghindar utang? Buat kontraknya sekarang juga, dan aku akan menandatanganinya. Hari ini entah kau atau aku yang akan pergi dari sini. Huang Haotian, aku tidak akan membiarkanmu menandatangani perjanjian ini apapun yang terjadi. Jika tidak, jika saudara Hai menyalahkan kita, aku juga akan terlibat. Tutup mulut gagapmu itu. Pergi dari sini. Kontrak dibekukan. Kau Qin, pergilah meminjam uang. Aku khawatir nanti kau akan kehilangan segalanya, bahkan pakaian dalammu. Aku sedang bahagia hari ini, Tuan Ge. Sumbangkan sebotol sampainya mewah. Tentu itu mungkin kan? Ini belum berakhir. Anda merayakannya terlalu dini. Kau terus saja berjualan dengan pecundang ini. Dia akan segera menenggelamkan kesedihannya dalam alkohol. Qin Xiao, kau hanya ditakdirkan untuk miskin. Kau hanya pantas makan makanan penjara. Kau tidak akan pernah makan lebih dari 4 hidangan seumur hidupmu. Tuan Muda Huang, biar saya membukanya untuk Anda. Aku akan melakukannya sendiri. Lihat, pound sterling sedang jatuh. Apakah Tuan Muda Huang baik-baik saja? Keluar. Bagaimana bisa jatuh? Bagaimana bisa pound jatuh? Tak terduga. Kamu benar, pound sterling benar-benar jatuh. Benar. Aku mengerti. Ini pasti fluktuasi normal, benar kan? Tidak akan lama. Itu akan naik lagi, pasti seperti ini. Aku menyarankanmu untuk menjualnya dengan cepat, karena ini hanyalah permulaan. Jangan membuatku takut. Aku tahu, dalam waktu kurang dari 10 menit, pound pasti akan naik lagi. Lihat, jatuh lagi. Ini tidak bisa dipercaya. Tuan Qin, Anda luar biasa. Jangan terlalu bersemangat. Ini hanyalah permulaan. Pertunjukan yang bagus masih akan datang. Pengembalian 13 untuk setiap satu yang diinvestasikan. Ini gila. Ini gila. Hanya dalam beberapa menit, itu turun lebih dari 2 poin. Tuan Kie, selamat. Anda telah memulihkan kerugian Anda sebelumnya dan menghasilkan lebih dari 3 juta. Jika Anda tertarik, belilah bersamaku. Pound akan terus jatuh. Terima kasih, terima kasih. Aku akan segera bergabung denganmu, kau Qin. Jangan sombong. Ini baru permulaan. Aku belum kehilangan segalanya. Ya, dalam waktu sesingkat itu Anda telah kehilangan 7-8 juta. Tidak banyak. Kau. Ini masih jatuh. 1/8 sekarang. Masih jatuh. Ini masih turun. Naik. Naik lagi. Naik. Tuan Huang telah kehilangan semua uangnya. Tuan Qin, selamat atas kemenangan taruhannya. Huang Haotian. 54 juta dalam taruhan. Tidak mampu membayar. Jangan khawatir Tuan Qin, ini kontrak yang baru saja ditandatangani Tuan Huang. Itu atas nama Trade Society. Sebentar lagi, pembayaran akan ditransfer ke rekening Anda. Huang Haotian. Kau sangat perhatian. Kamu tidak mampu membayar sendiri, jadi kamu menggunakan uang saudara Hai untuk berjudi. Kau Qin? Jangan terlalu sombong. Kehati-hatian bisa menghasilkan uang, tetapi tidak bisa hidup untuk menghabiskannya. Aku tidak rela mati sebelum aku menghabiskan semua uang itu. Dan kamu kehilangan 50 atau 60 juta dalam 1 hari. Jangan sampai dipukuli sampai mati oleh saudara Hai ketika kamu kembali.
Kau tunggu saja. Tuan Kie. Nilai tukar saat ini adalah 1:32. Terima kasih atas bimbingan Anda. Saya juga telah menghasilkan banyak uang. Hari ini Pound menghadapi krisis terbesarnya. Untuk mengatasi krisis keuangan ini, negara-negara di seluruh dunia menawarkan bantuan. Nilai tukar Pound tepat saat akan menembus 1:3, pulih. Akhirnya naik kembali menjadi 1:9. Pertama jatuh lalu naik. Menarik. Tuan Qin, kompensasi Tuan Huang telah ditransfer ke rekening Anda. Haruskah semuanya diinvestasikan untuk terus melakukan short selling? Tidak, aku ingin menarik uang. Segera. Tarik uangnya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghasilkan uang. Mengapa tiba-tiba menarik? Takutlah ketika orang lain serakah. Serakah ketika orang lain takut. Aku menyarankanmu untuk berhenti selagi masih ada kesempatan. Jangan sampai terjebak. Konyol. Ketika orang lain serakah, aku harus lebih serakah. Kau Qin? Sepertinya kau tidak lebih dari seorang pengecut yang beruntung. Ambil ini. The film was Gadaikan properti itu. translated and Uang yang narrated by digadaikan, M. semuanya Media. melakukan short pada Pound. Aset-aset ini bernilai setidaknya 30 juta. Tuan Muda Huang, Anda saat ini menggadaikan sebagian besar aset Pride Society. Hentikan omong kosong dan lakukan saja. Tuan Muda Ken, ini milik Anda. Anda telah memenangkan total 13 juta. Tuan Muda Huang, ini 30 juta milik Anda. Semuanya sudah diinvestasikan. Kau Qin? Aku akan memberimu pelajaran gratis hari ini. Aturan dunia keuangan adalah, siapapun yang punya uang menghasilkan uang. Aku menginvestasikan 30 juta, dan bisa menghasilkan puluhan kali lipat dari apa yang kau miliki. Sedikit yang hilang hari ini. Hanyalah gerimis. Ini jatuh. Sudah jatuh menjadi 1:3. Kau Qin? Terima kasih atas beritanya. Aku menghasilkan banyak uang. Itu tidak benar. Bagaimana bisa naik lagi? Bagaimana ini mungkin? Huang Haotian. Prinsip berhenti selagi masih ada kesempatan. Kamu tidak mengerti. Tuan Kie, untungnya aku mendengarkanmu. Jika tidak saya akan kehilangan uang yang saya hasilkan. Mustahil. Ini adalah upaya terakhir. Ini adalah pantulan kucing mati. Pound pasti akan terus jatuh. Ini naik hingga 1:5. Baiklah, saya mengerti. Baru saja menerima rilis berita terbaru. Lebih dari 100 negara di seluruh dunia melakukan intervensi untuk menyelamatkan pasar. Pound tidak bisa jatuh lebih jauh lagi. Bagaimana ini mungkin? Huang Haotian. Kamu telah kehilangan begitu banyak uang. Triad pasti tidak akan membebaskanmu dari masalah. Kamu tanggung sendiri. Tuan Muda Huang. Tuan Muda Huang pingsan. Seseorang panggil ambulans. Tuan Kie, terima kasih untuk hari ini. Saya menghindari kerugian dan menghasilkan banyak uang. Permintaan apapun di masa depan, tanyakan saja. Apa yang terjadi? Jianing, Biarkan aku tidur sedikit lebih lama. selamat pagi. Kenapa kamu di rumahku? Keluar, keluar. Keluar, Jianing, keluar. Jianing. Tenang. Ini rumahku. Kamarku. Apakah kamu haus? Aku akan menuangkanmu segelas air. Apa? Kau tanpa pandang bulu, memukuliku. Kau masih ingin lari. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Lepaskan aku.
Kau tidak sengaja memukulku. Tapi, tidur denganku. Jianing, kau cukup pandai memanfaatkan orang lain. Menyebalkan. Aku tidak melakukan apapun. Apa? Tidur denganku. Dan tidak mau mengakuinya. Kau harus bertanggung jawab padaku tahu. Baiklah, aku akan bertanggung jawab. Siapa takut siapa? Kau. Apa kau serius? Aku. Tidak, aku. Permisi Tuan, saya sangat menyesal, tetapi Anda tidak bisa masuk ke sini. Kenapa aku tidak boleh masuk? Maaf, tetapi Hotel Gui Bin Jinghai kami hanya terbuka untuk tamu asing. Aku lupa. Pada tahun 1990 Hotel Gui Bin Jinghai hanya menerima tamu asing. Tapi aku punya janji untuk bertemu teman asing di sini. Lihat. Jika itu masalahnya, siapa nama temanmu? Saya bisa membantu Anda masuk dan bertanya. Temanku. Apa yang terjadi? Manajer, tamu ini berkata, seseorang sedang menemuinya di sini. Qin Xiao. Wang Xingxin. Itu kau? Wang Xingxin. Manajer, apakah Anda mengenalnya? Aku tahu itu dengan sangat baik. Kita tetangga masa kecil. Tapi anak ini, sejak dia kecil yang dia tahu hanyalah berkelahi, membuat keributan mengejar wanita. Dia membutakan seseorang dalam perkelahian karena seorang gadis. Lalu, dia masuk penjara. Untuk mengeluarkannya, orang tuanya mengalami banyak kesulitan. Mereka kehilangan segalanya, bahkan menggadaikan rumah mereka. Orang ini hanyalah sampah tak berguna, parasit bagi masyarakat. Manajer, Anda tidak bisa mengatakan itu. Mungkin tamu ini benar-benar tamu kita. Orang seperti dia, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tamu di Hotel Gui Bin Jinghai kami? Apakah Anda mengerti peraturan di sini? Satu-satunya hotel di Jinghai yang menerima tamu asing. Orang seperti dia, hanya tamu asing yang boleh masuk. Mengerti? Jadi selain tamu asing, bukankah ada tamu undangan yang sangat penting? Tidak mungkin. Kurasa berada di penjara telah membuatmu bodoh. Kau benar-benar bermimpi indah. Dan tamu asing, gelandangan jalanan di gang. Biar ku beritahu yang sebenarnya. Bahkan jika itu seekor anjing, kami tidak akan mengundang orang sepertimu. Manajer, menargetkan tamu kita seperti ini. Melanggar pedoman layanan. Wang Xingxin, jika aku melakukan sesuatu yang salah, aku minta maaf. Tapi aku tidak pernah bermaksud agar kau salah paham. Salah paham apanya? Jangan terlalu percaya diri. Aku beritahu ya, tempat ini hanya melayani tamu asing. Pergi sana. Selamat datang. Silakan masuk. Bukankah kau bilang, Hotel Gui Bin hanya melayani tamu asing? Kau bahkan tidak bertanya, dan langsung membiarkan mereka masuk. Bagaimana aku melakukan sesuatu? Bukan urusanmu. Lihatlah mereka, pakaian yang mereka kenakan adalah sesuatu yang tidak mampu kau beli. Bahkan jika kau bekerja seumur hidupmu. Mereka terlihat seperti dari Hong Kong. Tamu dari Hong Kong, Macau, dan Taiwan diperbolehkan. Tapi bukan kau. Orang sepertimu yang baru saja keluar dari kamp kerja paksa. Siapa tahu kalau kau akan mencuri sesuatu. Wang Xingxin, kau masih sama seperti dulu. Apapun yang tidak bisa kau miliki, kau mencoba menghancurkannya. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Aku bukan tamu di Hotel Gui Bin ini. Ya, Manajer Wang. Mungkin dia benar-benar salah satu tamu kita. Permisi. Siapa yang mengundang Anda? Tuan Yuri. Mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi bertanya kepada Tuan Yuri. Berhenti. Apa aku memberimu izin untuk pergi? Apa kau bahkan menghormati aku sebagai manajermu? Mengganggu Tuan Yuri. Untuk orang seperti dia? Bisakah kau bertanggung jawab untuk itu? Keamanan, cepat ke sini. Usir sampah ini dari sini. Manajer, mungkin kita seharusnya tidak melakukan ini. Lagi pula itu tidak akan lama bagi saya untuk memberitahunya. Dan pedoman karyawan tidak mengizinkan Anda melakukan ini. Kurang ajar. Kau semakin lama semakin keterlaluan. Berapa kali harus kubilang? Dia bukan salah satu tamu kita. Dan kapan giliranmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan? Kupikir posisi manajer ini seharusnya menjadi milikmu. Tidak, bukan itu maksudku. Tepat sekali. Dia seharusnya menjadi manajer.
Kapan kau berhak, kau orang hina, untuk berbicara? Keamanan. Usir dia dari sini. Sudah kuduga, sampah ini, dari penjara. Dia orang yang berbahaya. Aku akan menelepon polisi. Maaf Tuan, saya datang untuk meminta maaf kepada Anda, tapi Anda seharusnya tidak berada di sini. Sembrono, lagi pula tempat ini terhubung ke konsulat asing. Jika Anda melakukan ini, itu bisa menyebabkan insiden internasional. Saya sarankan Anda pergi dulu. Saya akan mencoba membujuk manajer kami. Aku beritahu Yakin Xiao, kau hanya menunggu untuk masuk penjara lagi. Saatnya mengakhiri sandiwara ini. Undangan. Undangan apa? Aku sudah di sini selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihat yang seperti ini. Seperti yang kuduga. Ini pasti palsu. Manajer, ini sepertinya undangan Vermilion Bird Platinum Supreme dalam legenda. Undangan Vermilion Bird tertinggi. Hanya ada 50 di seluruh dunia. Bagaimana mungkin itu bisa berada di tangan orang kecil seperti ini? Ini pasti palsu. Apa yang terjadi di luar? Tuan Peter, ada seorang berandal membuat masalah di sini. Aku akan menelepon polisi dan menyingkirkannya. Jadi dia tidak mengganggu pemandangan Anda. Tidak. Kita masih perlu menghormati hak asasi manusia. Kita tidak boleh terlalu kasar. Tuan, apakah ada hal lain? Seseorang mengundangku untuk datang. Bolehkah saya bertanya siapa yang mengundang Anda? Tuan Yuri. Apakah Anda Tuan? Tamu terhormat Yuri. Tuan Peter, lihat pakaian yang dia kenakan. Seluruh pakaiannya tidak berharga $10. Orang seperti dia tidak mungkin bisa menjadi tamu terhormat Tuan Yuri. Manajer Wan, jangan seperti itu. Salah menilai orang dari penampilannya. Tuan, Anda bilang Anda adalah tamu Tuan Yuri. Apa buktinya? The Wang film was Xingxin, translated tunjukkan and undangan di narrated tanganmu by kepada M manajer Media. lobi. Undangan burung Vermilion Agung. Undangan semacam ini, selama karir saya baru melihatnya sekali. Dan orang itu adalah salah satu dari 10 orang terkaya di dunia. Tuan, bagaimana Anda mendapatkan undangan ini? Pertanyaan itu tidak perlu kujawab. Bolehkah aku masuk sekarang? Tuan Peter, lihat, dia bahkan tidak bisa mengatakan dari mana undangan ini berasal. Itu berarti undangannya pasti palsu. Tuan, aku tahu latar belakangnya lebih baik dari siapapun. Dia selalu menjadi pencuri. Dan dia baru saja keluar dari penjara. Dia memegang undangan palsu ini dan menolak untuk pergi. Dia pasti mencoba menargetkan orang kaya lagi. Tuan ini, jika tidak ada lagi, silakan pergi. Jangan ganggu tamu kami. Aku benar-benar tamu Tuan Yuri. Jika kau punya pertanyaan, kau bisa masuk dan bertanya padanya. Anak muda, sebaiknya kau pergi sekarang. Jangan melakukan trik seperti ini di sini. Meskipun undangan itu palsu, saya masih memahami situasimu. Saya yakin Anda pasti memiliki banyak kesulitan. Karena kalian orang Cina, hidup dalam kemiskinan. Terlebih lagi ada kelemahan yang melekat pada jenis kalian, pengecut dan licik. Tuan Peter, bukan seperti itu. Tidak peduli, negara atau etnis apapun, akan selalu ada orang yang pengecut dan licik. Tidak ada gunanya menyangkalnya. Bagaimanapun Cina adalah negara miskin dan terbelakang, dan tidak bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Inggris Raya kami sama sekali. Kualitas warga negara Anda umumnya sangat rendah. Kau baru saja bilang Tiongkok itu miskin dan terbelakangkan. Tentu saja. Kalian orang Cina hanya tahu cara bertani. Teknologi dan industri kalian semuanya terbelakang. Ini adalah fakta yang jelas. Kalau begitu biar ku beritahu fakta lain. 30 tahun kemudian, kalian orang Inggris akan menghabiskan ribuan miliar agar kami membangun rel berkecepatan tinggi untuk kalian. Kami orang Inggris meminta Cina untuk membantu membangun jalur kereta api. Tidak. Bukan rel kereta api. Tapi rel berkecepatan tinggi, lebih cepat dan lebih aman daripada kereta api. Itu kearifan kami yang terkemuka di dunia. Kau tidak akan mengerti bahkan jika ku beritahu. Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar. Terima kasih Tuan. Terima kasih telah memberi saya
lelucon paling lucu di dunia. Apa itu lelucon? Kita lihat saja nanti. Intinya, kau harus hidup cukup lama. Cukup. Tidak perlu membuang waktu lagi denganmu. Jika Anda tidak pergi, saya akan menyuruh Anda diusir. Siapa tadi yang bilang? Kita menangani sesuatu dengan hak asasi manusia. Jadi, tidak perlu berpura-pura lagi. Benar. Karena aku membongkarmu, penipu dengan undangan palsu. Tunggu. Sobat itu. Bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Harganya, karena seorang preman Cina bodoh. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu. Halo. Tuan Yuri. Datang dan jemput aku. Aku di depan pintu. Dan aku mengalami masalah. Tuan Peter, Anda tidak boleh tertipu olehnya. Ponsel di tangannya itu pasti palsu. Dia baru saja keluar dari penjara. Bagaimana mungkin dia mengenal Tuan Yuri, orang yang begitu penting? Dia adalah seorang yang benar-benar bajingan keparat. Benar. Pembohong yang hanya menceritakan lelucon internasional ini. Tuan Yuri lebih baik mempekerjakan seekor anjing daripada dia. Apa yang kalian lakukan? Hentikan. Tuan Yuri, preman Cina ini berpura-pura menjadi tamu undangan Anda, dan dia juga mencuri undangan untuk menyelinap masuk. Tuan Yuri, mohon jangan pedulikan dia. Sampah semacam ini, anjing bodoh. Aku akan segera mengusirnya, agar dia tidak menyinggung matamu. Hentikan kalian semua. Tuan Qin adalah mitra bisnis saya yang sangat penting. Beraninya kalian menyinggung tamu saya. Apa? Qin Xiao ini baru-baru ini dibebaskan dari narapidana. Benarkah teman Tuan Yuri? Aku tidak percaya. Aku tidak akan pernah percaya. Bodoh. Wanita tidak punya otak. Kau membuatku menyinggung Tuan Yuri. Tuan Yuri, mohon jangan pedulikan dia. Anda telah menyinggung tamu saya. The Saya film was protes. translated Tunggu and saja dilaporkan. narrated by M Media. Tuan Peter, Sialan, jangan panggil aku Tuan Peta. Kau membuatku kehilangan pekerjaan. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh tamu Tuan Yuri? bukan urusanmu. Berkat wanita muda ini. Aku tidak diusir dari hotel oleh kedua orang ini. Tuan Mark. Saya Yuri. Siapa tadi yang bilang akan menelepon polisi? Dan menyuruh Interpol menangkapku. Tuan Kia. Ini kelalaian saya. Yang memungkinkan orang bodoh ini menyinggung Anda. Ini salah paham, salah paham. Qin Xiao. Tidak. Tuan Qin, Tuan Qin. Anggap saja aku seperti kentut. Dan biarkan aku pergi. Saya sudah berbicara dengan Tuan Mark. Kalian berdua dipecat. Mana muda ini dipromosikan menjadi manajer. Dipecat karena pria Cina ini. Aku tidak akan menerimanya. Aku tidak akan menerimanya. Ini tidak adil. Lepaskan aku. Ini pertama kalinya saya di sini, ya? Ada masalah dengan proyek Longsugo? Mengapa berhenti bekerja? Jika kita berhenti bekerja sekarang, bagaimana dengan upah kita? Tepat sekali. Dulu bilang kita bisa bekerja selama beberapa tahun. Ini baru sebentar. Mengapa kita tidak diizinkan untuk bekerja lagi? Lanjutkan pembangunan. Lanjutkan pembangunan. Lanjutkan pembangunan. Pergi dan lihat. Baiklah. Semuanya tenang. Ayah, apa yang terjadi? Proyek Longsugo akan ditutup. Bagaimana mungkin? Aku juga tidak ingin mempercayainya. Tetapi atasan memberitahuku untuk membuat rencana secepat mungkin. Tapi sebelumnya kita, begitu banyak bahan sudah dipesan. Begitu banyak tim teknik telah dipekerjakan. Dan perjanjian kerjasama telah ditandatangani dengan semua pihak. Jika proyek ini dihentikan, lalu bukankah kita? Kontraknya sudah ditandatangani. Kita adalah kontraktornya. Tentu saja kita bertanggung jawab. Semua tanggung jawab. Proyek sebesar itu, jika diperlukan kompensasi, itu akan menghabiskan sebagian besar kekayaan keluarga Hu. Mungkinkah? Mengapa ini terjadi? Kudengar, seseorang melaporkan bahwa perairan Longsugo tercemar dan tidak cocok untuk pembangunan pemerintah. Mereka bahkan menyewa ahli untuk mengambil sampel dan mengujinya. Bagaimana hasil tesnya? Melampaui standar dengan luar biasa. Mungkinkah itu? Pemerintah ingin merencanakan ulang lokasi zona teknologi tinggi. Kau benar. Dokumen resmi untuk perencanaan ulang akan segera diumumkan. Pasti ada seseorang yang mengacau.
Ini Triad Society lagi. Memang benar Triad Society yang membuat masalah. Setelah Gunung Long An ditinggalkan, mereka memindahkannya dengan harga murah dan menukarnya dengan sebidang tanah baru. Qixiashan, pembangunan zona teknologi tinggi. Konon, akan dipindahkan di dekat Qixiashan. Sepertinya kita tidak bisa membiarkan mereka menyerah sepenuhnya. Mungkinkah itu? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Begitu dokumen resmi ini dikeluarkan, masalah ini akan selesai. Kali ini, Triad Society memanfaatkan polusi air Long Sugol. Isu sensitif ini, aku hanya bisa mengatakan, mereka selangkah lebih maju. Tidak, justru karena ini adalah perkumpulan triad. Masalah ini masih memiliki ruang untuk bermanuver. Bersulang. Bersulang. Saudara Hai, operasi Anda ini benar-benar membuka mata saya. Langsung menyabotes sumber air Long Sugol. Memaksa mereka untuk berubah. Lokasi zona teknologi tinggi, ini seperti menarik karpet dari bawah mereka. Kali ini, mereka menginvestasikan banyak uang dan tenaga untuk membangun proyek ini. Sekarang setelah kerjasama dihentikan, kupikir perusahaan-perusahaan yang bekerja sama itu akan melahap mereka. Lebih dari itu, keluarga Huo untuk proyek itu praktis menuangkan semua dana mereka ke dalamnya. Sekarang bahkan penaltinya, mereka tidak mampu membayarkan. Pukul ular di titik vitalnya. Masalah Long Sugol ini justru merupakan titik vital keluarga Huo. Setelah ini terjadi, keluarga Huo di Jinghai sedang tidak baik-baik saja. Mendebarkan sampah tak berguna Qin Xiao. Bergantung pada keluarga Huo. Sekarang keluarga Huo jatuh dan keluar. Aku akan melihat siapa yang bisa melindunginya. Hal terpenting saat ini adalah proyek zona teknologi tinggi itu adalah sesuatu yang kita rebut dari keluarga Huo. Kembangkan dengan cepat. Bagus, kami bersulang untukmu saudara Hai. Kami bersulang untukmu saudara Hai. Kepada Triad Society. Tuan Kia, kami sudah mencari Qixiashan selama 3 hari. Apa Anda yakin The ingin film was melanjutkan? translated Lanjutkan. and Ini narrated menentukan. by M Media. Apakah kita bisa mendapatkan kembali hak pengembangan Long Sugol? Ayo pergi, pergi. Saudara, Triad Society membuang limbah ke Gunung Long An. Jika atasan menemukan airnya tercemar, hak pengembangan kita pasti akan dicabut. Orang-orang perkumpulan triad itu hanya tidak jujur. Mari kita ambil senjata kita dan melawan mereka. Suruh saudara-saudara pergi. Trik yang sama sudah pernah kulihat sebelumnya. Kali ini mereka menggunakannya di Long Sugol. Kau juga tidak akan berhasil kali ini. Qin Xiao, apakah kita benar-benar akan mendapatkan kembali hak pengembangan dengan cara ini? Percayalah padaku, aku benar. Tapi Triad Society telah membuat langkah besar baru-baru ini. Mereka telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan grup Longhua, Zhouhai International, dan 6 perusahaan besar lainnya. Mereka membeli bahan bangunan dan mencari kemitraan. Mereka membuat langkah yang lebih besar daripada keluarga Huo. Semakin besar semakin baik. Semakin besar mereka, semakin keras mereka jatuh. Jianing, percayalah padaku. Semua yang telah kita hilangkan, aku sendiri yang akan mengambilnya kembali. Ketemu. Qin Xiao, kamu membuat keributan seperti itu hanya untuk menunjukkan ini padaku. Ini dia. Apa kamu yakin ini benar-benar dapat membantu kita mendapatkan kembali hak pengembangan? Jangan khawatir, kita akan menang. Cari beberapa pekerja untuk berjaga-jaga di waduk. Malam ini kita akan menangkap hantu. Baiklah. Semuanya, terima kasih atas waktu yang kalian luangkan untuk menghadiri perjamuan ini. Proyek Qixiashan dapat berjalan dengan lancar berkat bantuan semua orang dalam proyek-proyek mendatang. Triad Society akan bekerja sama dengan semua orang untuk pembangunan bersama dan membangun Jinghai yang terbaik. Meskipun pengumuman resmi pemerintah masih 1 jam lagi, saya yakin semua orang sudah tidak sabar untuk mendengarnya. Baiklah, sekarang saya nyatakan bahwa proyek pengembangan Qixiashan secara resmi diluncurkan. Bukankah itu seseorang dari keluarga Hu? Kenapa mereka ada di sini? Kudengar proyek pembangunan ini direbut dari keluarga Hu oleh Triad Society. Akan ada tontonan yang bagus malam ini. Sudahlah, keluarga Hu sudah menurun. Apa yang mereka punya untuk melawan Triad Society? Kau Qin? Siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke sini? Anda. Bukankah ini konferensi peluncuran proyek zona pengembangan? Kenapa aku tidak boleh berada di sini? Berhenti berpura-pura. Semua orang tahu proyek ini milik Triad Society kita.
Apa hubungannya denganmu? Shelven. Bagaimanapun mereka adalah mantan pengembang. Kau benar. Saudara Hai, aku akan lupa jika kau tidak menyebutkannya. Proyek ini adalah sesuatu yang kami rebut dari tangan mereka. Kamu punya keberanian untuk mengatakan itu? Kau jalan. Siapa kau hingga berani berbicara? Keluarga Hu hampir selesai. Kami tidak takut padamu sekarang. Su Xiaofeng, jangan terlalu sombong. Sombong? Apa salahnya menjadi sombong? Triad Society kita berada di puncak kejayaannya. Di Jinghai. Siapa yang bisa dibandingkan dengan kita? Qin Xiao. Keluarga Hua sekarang adalah berita kemarin. Apa yang kau miliki untuk melawan kami? Pada puncaknya. Su Xiaofeng, apakah kau begitu yakin bahwa proyek ini tidak akan direbut olehku? Kau anak haram. Dokumen dari atas sudah disetujui. Jika kau bisa mendapatkannya kembali, aku akan bersujud padamu di depan umum. Bersujud tidak perlu. Tapi proyek ini akan ditarik kembali. Kahai. Kahai, selamatkan aku. Kau menyuruh seseorang mengendarai truk limbah di tengah malam ke Long Sugo untuk membuang limbah secara diam-diam, mencemari kualitas air Long Sugo. Jika ini The film sampai was ketahuan, translated and kau akan masuk narrated penjara. by M. Mustahil. Media. Aku melakukan ini secara diam-diam dan pribadi. Bagaimana mungkin dia tahu? Siapa kau? Aku tidak kenal orang ini. Kahai. Aku melakukan ini untukmu. Kau tidak bisa meninggalkanku begitu saja, Qin Xiao. Seluruh Jinghai tahu kau punya dendam padaku. Kau tidak bisa menuduhku palsu seperti ini, menjadikan masyarakat rakyat kita terlihat mudah untuk diintimidasi. Membuang limbah adalah tindak pidana. Dia hanya ingin menyalahkan padamu. Membuatmu menerima akibatnya. Aku tidak bisa masuk penjara. Aku tidak bisa masuk penjara. Itu kau. Kau menyuruhku membuang limbah kimia ke Long Sugo. Kau sampan. Bukti. Aku punya rekaman. Aku ingin kau membuang limbah kimia ke Long Sugo. Kahai, ini ilegal. Jangan khawatir, jika terjadi sesuatu aku akan bertanggung jawab. Itu benar-benar suara Haidafu. Dia sengaja membuang limbah. Dia pantas mati. Bagaimana jika rekaman palsu itu ditemukan? Jangan khawatir. Dalam situasi itu, Haidafu pasti akan panik dan tidak akan bisa membedakan. Tidak berguna. Coba lihat. Ini adalah instruksi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bersihkan nama Long Sugo. Pengembangan zona teknologi tinggi akan tetap sesuai rencana. Bagaimana itu mungkin? Saudara Hai, itu pasti palsu. Palsu. Qin Xiao, kau pikir memalsukan dokumen bisa membalikan keadaan? Aku tidak percaya itu. Su Xiaofeng, fakta ada tepat di depanmu. Percaya atau tidak itu terserah padamu. Setelah diselidiki, polusi Long Sugo disebabkan oleh pembuangan limbah kimia yang disengaja. Para ahli penilaian lingkungan tentang lingkungan Long Sugo. Setelah penilaian lebih lanjut, sisa limbah kimia akan dibuang dalam waktu seminggu. Kepala departemen terkait menyatakan, mereka akan menyelidiki ini secara menyeluruh. Insiden jahat pembuangan limbah kimia yang disengaja. Selidiki tuntas. Sampah tetaplah sampah. Haidafu, menyerahlah saja. Masalah zona pengembangan sudah selesai. Saudara Hai, Saudara Hai, Ini benar-benar perubahan haluan. Triad Society tamat. Proyek stagnan. Ganti rugi yang dilikuidasi saja bisa menguras mereka. Semua yang dialami keluarga Huo sebelumnya, sekarang akan terjadi lagi pada Triad Society. Semuanya akan terulang kembali. Qin Xiao, aku tidak akan melepaskanmu. Sampang. Setelah menyebabkan masalah, di mana orang-orangnya? Seseorang. Aset Triad Society telah sepenuhnya dilikuidasi. Orang-orang. Semua orang telah melarikan diri. Bajingan-bajingan ini. Orang-orang tidak tahu berterima kasih. Aku tidak akan mengampuni mereka. Sekarang kekuatan Qin Xiao tumbuh semakin kuat. Aku khawatir kita. Maksudmu, aku lebih buruk dari seorang narapidana.
Bukan itu maksudku saudara Hai. Aku harus membalas dendam. Dengan cara normal sekarang, kita tidak bisa mengalahkannya. Jadi, kita harus menggunakan beberapa cara khusus. Cara-cara khusus. Ku dengar. Ayah Qin Xiao sedang berbaring di rumah. Ibunya berada di sisinya. Merawatnya, maksudmu. Kita pergi semua jalan. Seorang pria kejam melakukan apapun yang diperlukan. Semua ini adalah karena kau memaksaku. Jianing ada di sini. Bibi, aku datang untuk menemuimu dan paman. Ayo duduk-duduk. Saudara, bagaimana keadaannya? Dua orang tua bangka itu masih di dalam ruangan. Keluarga Huo putri sulung keluarga Huo juga ada di sana. Huo Jianing. Sungguh kejutan. Ikat dia juga. Cepat. Pergi. Ya. Bantu aku menjual semua saham itu. Tunggu. Tunggu setengah jam The lagi. film was Ini akan segera pulih. translated and Setelah narrated semua by uang M terkumpul. Media. Beli semua saham Apple. Ya semuanya. Saat ini aku sedang mengamati sebuah pabrik yang ditinggalkan sebagai calon lini produksi keripik tentang kita. Si Qin itu. Kau narapidana. Menjalani kehidupan mewah ya. Aku ada beberapa hal yang harus dilakukan. Aku mengakhiri panggilan ini sekarang. Kau seperti lintah darat. Apa kau anjing, mengendus aroma? Qin Xiao. Kau benar-benar jingai termuda. Pengusaha yang luar biasa. Menghina tanpa menggunakan satu kata umpatan pun. Apa kau masih bisa tertawa sekarang? Qin Xiao, Jianing, ayah. Hai Davo. Apa yang kau inginkan? Sangat sederhana. Pindahkan semua properti atas namamu kepadaku. Aku akan tanda tangan. Biarkan saja mereka pergi. Jangan basa-basi. Kau tidak berada dalam posisi untuk bernegosiasi denganku. Tanda tangani sekarang. Aku akan tanda tangan. Baiklah. Aku sudah memberikan semua uangnya padamu. Biarkan mereka pergi. Qin Xiao. Kau payah. Dengan uang sebanyak ini, aku bisa saja membunuh ayahmu. Namun kau menyerahkannya. Aku telah mempelajari satu hal dalam hidupku. Uang tidak terlalu penting. Aku sudah mentransfer uangnya padamu. Biarkan keluargaku pergi. Kau masih tidak mengerti situasimu. Kau pikir aku akan melepaskan mereka? Hai Davo. Apa yang kau inginkan? Aku akan membuatmu kehilangan segalanya, keluargamu. Aku akan membuat mereka semua mati. Hai Davo. Ini Jinghai. Jika kau melakukan ini, kau sendiri tidak akan lolos dari kematian. Jangan khawatir. Aku akan mengambil uangmu dan bersenang-senang di Amerika. Dengarkan baik-baik jeritan keluargamu. Apa yang terjadi? Lakukan. Jangan buang-buang napasmu. Dengarkan siapa yang ada di ujung saluran telepon. Halo, saudara Ken. Istrimu dan orang tuamu. Aman dan sehat. Jangan khawatir. Tetap di tempat. Bagaimana ini mungkin? Biar ku beritahu yang sebenarnya. Aku sudah menduga ini, tikus yang terpojok. Baru saja. Aku hanya bermain-main. Aku ikut bermain. Untuk mengumpulkan bukti krusial yang memberatkanmu. Aku sudah berada di Jalana selama bertahun-tahun. Mayat yang kutumpuk sudah 2 digit. Dengan bukti ini, aku akan memastikan kau membusuk di penjara. Sampai kau mati. Qin Xiao, aku akan menyeretmu bersamaku. Bangun. Bersikap baik. Bawa dia ke kantor polisi. Ya. Bersulang. bersulang. Qin Xiao, apa kamu sudah melihat koran? Triatsa City telah diberantas. Inilah yang pantas mereka dapatkan. Baiklah, Qin Xiao. Jangan bicarakan itu. Saham yang kau beli itu. Naik lagi tadi malam.
Kekayaan bersihmu telah berlipat ganda The film beberapa was kali lipat. translated Ayah mertua. and narrated by Pendapatan M dari Media. saham akan terus meningkat. Anda harus bersiap. Baiklah, baiklah. Masalah bisnis bisa dibicarakan nanti. Hal terpenting hari ini adalah membicarakan pernikahanmu. Ya, tepat sekali. 1 bulan lagi. Sampai pernikahan. Kau bisa terus menghasilkan uang tetapi sepertinya tidak pernah ada habisnya. Cepat dan miliki bayi laki-laki yang besar dan sehat. Tepat. Tentang memiliki anak. Itu tidak harus selalu setelah pernikahan. Apa yang kamu bicarakan?